Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhada dari kelas R4G dengan NPM 2019 015650. Saya ingin mempraktikkan dari layanan konsultasi format individual bersama klien saya yang bernama Winnie Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Bu. Iya. Ada apa ya, Nak? Saya ingin berkonsultasi Bu. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Windy Bu. Dari kelas 12 IPS. Oh gitu. Nah, sebelumnya kamu ingin melakukan konsultasi dengan ibu, udah tahu belum layanan konsultasi itu apa? Belum sih Bu, belum paham. Oke, baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi layanan konsultasi itu adalah layanan dari bimbingan konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien agar supaya klien ini mendapatkan wawasan dari apa yang belum ia ketahui. Nah, kan kamu ingin konsultasi sama ibu, berarti dalam artian kita menggunakan asas-asas BK yang telah ditetapkan berdasarkan kode etiknya. Jadi, jika kamu sudah merasa atau dengan sukarela datang ke ibu untuk menceritakan segala hal yang kamu alami, berarti kamu telah setuju ya untuk melaksanakan layanan ini dengan secara terbuka, sukarela, tidak ada paksaan apapun karena itu atas kemauan kamu sendiri, begitu Nak? Iya Bu. Nah, jadi kita di sini menggunakan asas-asas yang dimana asas-asas ini kita selenggarakan dalam layanan ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir atau takut. Cerita-cerita atau masalah yang telah kamu ceritakan kepada ibu akan ibu simpan sendiri. Jadi rahasia-rahasia kamu ini tidak akan ibu bocorkan atau tidak akan ibu beritahukan kepada siapapun karena ini menyangkut kode etik yang telah dibuat oleh layanan bimbingan konseling. Seperti itu ya, Nak? Baik Bu. Nah, Windy, sebelumnya Ibu sangat senang sekali bertemu dengan kamu. Ibu sangat bersyukur karena kamu telah mempercayakan Ibu agar kamu konsultasi dengan Ibu. Begitu ya, Nak? Kamu juga senang gak sih bisa berkonsultasi dengan Ibu? Senang Bu, jadi saya bisa merasa lega untuk mengungkapkan apa yang ada di benak saya gitu Bu. Iya, baik. Jadi layanan konsultasi ini kita mulai ya dengan kontrak-kontrak yang telah berlaku di dalam layanan bimbingan konseling ini. Kamu siap dan kamu akan menerimanya? Siap Bu, saya akan terima. Baik. Jadi gini Bu, selulus SMA ini tuh sebenarnya tuh saya pengen lanjutnya kerja Bu. Cuma orang tua saya tuh pengennya saya kuliah Bu. Jadi saya bingung nih Bu, harus ikutin kata hati saya atau orang tua saya. Oh, jadi sebelumnya kamu belum berdiskusi sama orang tua kamu ya? Belum Bu, cuman orang tua saya tuh langsung nyuruh saya untuk kuliah aja Bu. Padahal dia nggak nanya tuh apa keinginan saya Bu. Tapi sebelum kita melakukan layanan konsultasi ini, Ibu ingin kita melakukan kontrak ya, setuju? Setuju. Jadi 30 menit ke depan kita akan melakukan layanan konsultasi. Nah, setelah itu, karena kan Ibu ada kelas lagi, nanti pertemuan berikutnya kita konsultasi lagi. Paham? Baik Bu, paham. Nah, ya. Jadi masalah kamu di sini ingin berkonsultasi itu tentang bagaimana orang tua kamu ingin kamu melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan kamu ingin kerja seperti itu ya? Iya Bu, saya pengen ngerasain tuh Bu rasanya jajan pakai uang hasil dari jerih payah sendiri Bu, pengen beli barang-barang dari hasil jerih payah saya sendiri. Tapi dalam hati kamu ada keinginan gak untuk kuliah? Sebenarnya ada Bu, cuma lebih ingin ke kerja gitu loh Bu, lebih ingin menghasilkan duit Bu daripada untuk bekerja. Jadi keinginan kamu ini tuh ingin kerja. Terus apa sih yang paling mendasari dalam diri kamu tuh kayaknya banget kerja gitu? Sebenarnya tuh saya kadang suka iri Bu kalau ngeliat teman saya jalan-jalan. Saya juga pengen Bu jalan-jalan, cuma saya pengen pakai uang saya sendiri. Cuman kan kalau pakai uang orang tua saya Bu, kayak gimana ya Bu, harus apa-apa dibatasi. Saya pengen beli ini tuh dibatasi, pengen jalan-jalan sama teman-teman saya dibatasi. Saya pengen menghasilkan uang sendiri aja Bu. Sebelumnya ketika kamu ingin bekerja, kamu udah tahu belum kamu ingin kerja apa? Terus kamu
nyari-nyari tahu nggak gitu lowongannya itu di mana, persyaratannya apa aja, apa sih yang harus kamu kerjakan, seperti itu. Udah siap belum? Sebenarnya belum terlalu sih Bu, cuma saya akhir-akhir ini untuk sering mempelajari cari di internet tuh tentang berbisnis kecil Bu, tentang gimana cara menghasilkan uang untuk anak lulusan SMA seperti itu sih Bu. Oh, jadi kamu lebih minat pekerjaan yang mengarah seperti bisnis ya? Misalkan kayak kamu dagang gitu, kayak di all shop Iya gitu ya? Bu, iya, seperti itu Bu. Terus selanjutnya ketika kamu ingin berdagang, kamu harus nunggu lulus sekolah dulu gitu. Sekarang kan bisa kamu berdagang sambil sekolah. Cuma kan waktunya dibatasi Bu, ada saya waktu untuk belajar, untuk berdagang, jadi saya tuh pengen full untuk menghasilkan uang tuh Bu, nggak ada gangguan dari apapun Bu, nggak ada gangguan dari PR atau dari belajar untuk ulangan seperti itu Bu. Iya, misalkan jika kamu ingin bekerja all shop itu kan bisa ya, misalkan di hari Sabtu Minggu. Nah, kamu inginnya tuh bener-bener full di kerjaan itu aja Iya gitu. Bu. Tapi kamu udah pikir matang-matang belum nih resikonya atau nanti ketika kamu udah mengambil bisnis ini modalnya itu dari mana gitu? Udah tahu belum? Sebenarnya belum sih Bu, makanya dari itu saya ingin konsultasi dulu nih ke Ibu bagaimana baiknya Oh, saya ke depannya seperti itu Bu. iya, baik. Jadi kalau menurut saya, saran saya ya, kamu berdiskusi dulu kepada kedua orang tua kamu, apa yang kamu inginkan. Kan sebelumnya kamu belum diskusi ya, Iya kamu Bu. baru bilang ke ibu ya, iya nggak apa-apa. Misalkan orang tua kamu tuh pengen tuh kamu tuh kuliah aja nih, karena dia sudah mempersiapkan dana untuk kamu kuliah, atau mungkin mereka sudah mencari universitas terbaik untuk kamu gitu. Tapi kan di sisi lain kamu juga pengen kerja. Iya Bu. Nah, kalau menurut saran ibu sih sebenarnya keinginan kita ini tuh ya dari hati kita gitu. Kita ingin kerja ya udah dilakukan sepenuh hati. Tapi kamu kalau misalkan bekerja sambil berusaha, kamu mau gak? Maksudnya bekerja sambil berkuliah gitu, berusaha buka usaha di saat kuliah gitu. Misalkan dagang sambil kuliah, mau gak? Mau aja Bu, soalnya gimana ya Bu, jadi saya tuh bisa bayar uang kuliah pakai hasil jadi PSC sendiri juga saya mau Bu. Oh iya, berarti untuk keinginan kamu kuliah masih ada ya? Iya Masih ada masih ada. hasrat untuk kuliah gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya mah. Nanti kamu bilang ke orang tua kamu, tanya dulu nih. Misalkan orang tua kamu sudah memilih universitas untuk kamu, jurusannya apa yang sesuai kamu minati. Kamu tuh lebih minat ke bidang apa sih kalau kuliah misalkan minatnya? Saya sih ingin mengambil jurusan perbisnisan Bu, Oh, seperti yang saya inginkan kan saya ingin berbisnis. iya, bisnis atau manajemen juga ya maksudnya ya. Iya. Nah, nanti kamu bilang ke orang tua kamu, misalkan nih, nah, nanti orang tua kamu udah pilih nih, udah pilih jurusan, udah pilih universitas, cuman nggak sesuai sama minat kamu atau keinginan yang ada di dalam hati kamu. Kamu bicara lagi ya, nah pelan-pelan. Pak, Bu, saya minatnya di bidang perbisnisan gitu. Takutnya kalau misalkan saya ngambil jurusan lain, tapi nggak sesuai dengan hati atau minat saya, nanti putus di tengah jalan. Kan sayang kan kalau misalkan sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu, tiba-tiba kamunya kayak putus di tengah jalan. Makanya kamu nanti kasih tahu aja gitu. Insya Allah pasti kedua orang tua kamu juga akan bisa gitu mengarahkan kamu atau mungkin memilihkan sesuai dengan fashion kamu itu di mana sih gitu kan. Nah, kan kalau misalkan kamu kuliah nih, kuliah sambil kerja atau kamu misalkan ngambil kelasnya reguler, kamu pengennya kuliahnya kelas reguler apa karyawan atau Sabtu Minggu gitu kan ada tuh. Kalau bisa sih saya pengen yang kelas karyawan aja Bu. Oh, kelas karyawan berarti ya. Iya, biasa kalau kelas karyawan itu dia masuknya di malam, tergantung kerjanya sih ya, bisa di malam atau enggak ekstensi dia Sabtu Minggu. Nah, iya bisa tuh kamu dari pagi sampai sore kamu berjualan gitu kan, dagang. Nanti malamnya kamu kuliah. Kalau saran saya, selagi kamu mampu, selagi kamu ada keinginan atau minat, bisa aja ngejalaninnya karena itu kemauan kamu sendiri. Nah, saya balikin lagi nih ke kamu. Kalau dari kamu ya gimana? Saya akan mencoba apa yang Ibu sampaikan ke saya akan mencoba untuk bilang ke orang tua saya ingin kuliah tapi kelas karyawan ya Bu, seperti yang Ibu bilang, Iya. supaya saya apa namanya siang itu bisa bisnis kecil-kecilan Bu di online seperti itu Bu. Nah, ya bagus sih kalau misalkan
kamu juga udah paham dengan apa yang saya sarankan gitu. Semoga kedepannya kamu bisa lebih mandiri lagi dalam mengambil keputusan. Iya Bu, misalkan nanti saya sudah berdiskusi dengan orang tua saya dan saya sudah ada hasilnya Bu, apakah saya boleh untuk berkonsultasi sama ibu lagi? Nah, tentunya sangat boleh kamu untuk berkonsultasi lagi ke saya. Jadi nanti minggu depan atau kita atur jadwal pertemuan, kamu cerita lagi ke saya apa yang kamu rasakan dari hasil diskusi kamu sama orang tua kamu, temui saya. Dan nanti jika kamu masih mengalami kesulitan atau masih ada hal yang mengganjal di hati kamu, ceritakan saja ketemu saya di ruangan ini seperti biasa ya. Baik. Ya, jadi kamu cukup mengerti dengan apa yang saya sarankan. Alhamdulillah mengerti Bu. Ya, jadi bagaimana nih? Sudah cukup ada gambaran ke depannya belum? Sudah Bu, insya Allah sudah Bu. Ya, pokoknya sebenarnya diskusi dengan orang tua itu sangat penting ya. Soalnya orang tua itu pegangan kamu nak. Kalau misalkan kamu tiba-tiba mengambil keputusan sendiri tanpa ada keputusan dari orang tua, nantinya ke depan kamu juga akan merasa kesulitan karena kamu masih membutuhkan atau masih ada dukungan dari orang tua kamu gitu, seperti itu. Nah, Baik Bu. ya baik. Nah, jadi kita akhiri dulu layanan konsultasi kita hari ini karena waktunya sudah siang. Ibu harap kamu kedepannya dapat lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bu. Ya, Ibu terima kasih banyak ya Bu. Kalau iya gitu saya izin sama-sama pamit dulu ya Bu. Iya, mari. Terima kasih ya Bu. Iya, selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video layanan konsultasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan di dalam pembuatan video ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.